Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan masuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab nomor 33 halaman 88. Judulnya adalah hukuman orang yang memutus silaturahim di dunia. Hadis yang dibawakan oleh penulis ini, beliau pernah bawakan hadis yang serupa di nomor 29. Ini nomor 67. Saat itu ketika dibawakan di hadis nomor 29, temanya adalah tentang durhaka kepada orang tua. Jadi hukuman durhaka kepada orang tua mirip seperti hukuman memutus silaturahim. Karena durhaka kepada orang tua adalah salah satu bentuk memutus silaturahim level yang paling parah. Jadi durhaka kepada orang tua itu adalah termasuk level paling parahnya memutus silaturahim. Apa hadis yang beliau bawakan? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ada sahabat namanya Abu Bakrah, ada sahabat Abu Bakar, beda. Ya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Abu Bakrah. Bakar sama apa? Bakrah. Kalau yang ini adalah siapa? Abu Bakrah. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma min dzambin ahra an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirati min qati'atir rahimi wal baghyi. Dua dosa yang hukumannya double di dunia dan di akhirat. Berapa dosa? Dua dosa yang hukumannya, azabnya double. Di dunia ada, di akhirat ada. Apa dua dosa itu? Kata Nabi SAW, qati'atur rahim. Dosa yang pertama adalah memutus silaturahim. Dan yang kedua, wal baghi, perbuatan zalim. Jadi ada dua dosa yang azabnya double. Di dunia diazab, di akhirat juga diazab. Apa yang pertama? Memutus silaturahim. Siapapun yang memutus silaturahim dan dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diazab di dunia sebelum di akhirat. Dan tadi kita sudah sampaikan, memutus silaturahim yang paling parah adalah kepada siapa? Orang tua. Maka siapapun yang durhaka kepada orang tuanya dan dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan siksa di dunia sebelum di akhirat. Dan sangat mungkin bentuk siksaannya dia akan mengalami hal yang serupa. Dia akan mengalami hal yang serupa. Ketika dia durhaka kepada orang tua, maka anaknya di kemudian hari akan durhaka kepada dia. Ketika dia menelantarkan orang tuanya, maka di kemudian hari anaknya akan menelantarkan dia. Ketika dia membuat sedih orang tuanya, maka di kemudian hari anaknya akan membuat sedih dia. Ini azab di dunia sebelum di akhirat. Maka siapapun yang punya orang tua dan pernah mengecewakan orang tuanya, membuat orang tuanya bersedih karena perilaku yang tidak baik, segeralah meminta maaf, meminta ridho. Itulah cara supaya azab diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah dosa yang pertama, memutus apa? Silaturahim.
Yang kedua, apa tadi? Perbuatan zalim. Perbuatan zalim ini macam-macam bentuknya. Ada perbuatan zalim terkait dengan kehormatan, ada perbuatan zalim terkait dengan harta, ada perbuatan zalim terkait dengan fisik, macam-macam. Perbuatan zalim terkait dengan kehormatan, misal kita menggunjing orang lain, zalim itu. Membicarakan aib orang lain, itu zalim. Ya. Ada sebagian orang ketika punya masalah dengan orang lain, bukannya ngomong langsung tapi ngomong di belakang, zalim. Ya. Dan perbuatan zalim akan dibalas nanti di dunia sebelum di akhir. Jadi kalau kita punya masalah sama orang lain, ngomong langsung, jangan apa? Jangan menggunjing di belakang. Ya, Ustaz, nggak berani, ya sudah kalau gitu nggak ngomong, jangan ngomong di belakang. Mendingan Anda pendam sendiri, Anda maafkan, hati akan tenang. Ini terkait dengan kehormatan. Menzalimi orang lain terkait dengan kehormatan, contohnya adalah apa? Menggunjing, termasuk memfitnah, ya, mengada-ada. Si A tidak melakukan seperti ini, dikatakan melakukan seperti ini. Si A tidak melakukan seperti itu, dikatakan melakukan seperti itu. Fitnah. Ya, ini juga termasuk apa? Kezaliman. Terkait dengan kehormatan. Terus apa tadi? Terkait dengan harta. Ya, ngambil barang orang lain. Ya. Entah itu ngambil untuk diambil, dimiliki, atau memakai barang orang lain tanpa izin. Ya, memakai barang orang lain tanpa izin. Orang lain punya sepeda, kita pakai tanpa izin. Pulang-pulang, bannya wis apa? Kempes, wis bocor. Ya, nggak ngomong dan nggak minta maaf dan nggak tanggung jawab. Ya, pakai sendalnya orang. Tahu-tahu pulang-pulang sendalnya wis pedot. Ya. Zalim itu terkait dengan harta. Ya. Pakai sabunnya orang. Ya, pakai samponya orang nggak izin. Perbuatan zalim. Ngambil lauknya santri yang lain, harusnya jatahnya 1, ngambilnya berapa? 2, sehingga yang telat nggak kebagian. Zalim. Ya. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh yang seperti itu. Hukuman perbuatan zalim bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Kezaliman terkait dengan apa tadi? Kehormatan. Terus harta. Terkait dengan fisik. Terkait dengan fisik itu mulai dari yang ringan-ringan, kita iseng, ya, jeweri orang, nyubiti orang, iseng. Ya, ngageti orang, hati-hati itu. Walaupun tujuannya apa? Bercanda, dorong-dorong sampai jatuh, ya, mukul, ya. Padahal orang yang dipukul ini tidak berhak untuk mendapatkan pukulan. Ini terkait fisik yang ringan-ringan. Terkait fisik yang berat-berat, ya, membunuh, ini paling berat. Ya. Jadi orang yang membunuh dan dia tidak bertobat, maka dia akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Termasuk naudzubillah min dzalik, berzina, zina. Ya. Bahkan pernah Ustaz Arifin Badri seingat saya menulis hutang perzinaan. Hutang perzinaan. Apa itu hutang perzinaan? Jadi kalau ada seseorang berzina, menzinai orang lain, maka keluarga orang ini akan dizinai, akan jadi korban. Jadi si A berbuat zina, menzinai keluarganya si B, entah itu istrinya berselingkuh, entah itu anaknya, entah itu kakaknya, maka akan datang suatu hari keluarganya si A akan ada yang dizinai. Ini namanya hutang apa? Zina. Na'udzubillah min dzalik. Dan bisa jadi yang dizinai
keluarga yang dizinai si A ini bisa jadi orang yang sangat dia sayangi, entah putrinya, naudzubillah, entah istrinya, ya, entah kakaknya, entah ibunya, entah adiknya. Maka hal yang seperti ini gak ringan jamaah yang kami hormati. Ini terkait dengan fisik, terkait dengan harga diri. Ketika kita dengan adanya sarana teknologi hari ini, media sosial, gadget, dengan mudahnya menghubungi lawan jenis, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak, ya, kepada lawan jenis, walaupun tujuannya adalah untuk, katanya sekedar untuk apa namanya, refreshing. Anda mau istri Anda digitukan sama laki-laki lain? Ya, Anda menggitukan istri orang lain, itu adalah kezaliman kepada suaminya. Akan datang suatu masa istri Anda digitukan sama orang lain. Maka waspada. Ya, jangan bermudah-mudahan berhubungan dengan lawan jenis walaupun menggunakan apa? Media sosial. Ya. Kalau memang akan berhubungan lewat media sosial karena suatu urusan, segera seperlunya, nggak usah neko-neko. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Ya. Saya paling nggak suka kalau ditanyai sama seorang, ya katakanlah misalnya lawan jenis, kadang-kadang ada yang konsultasi. Assalamualaikum, panjang lebar ngomong. Intinya sebenarnya cuma ini gitu, tapi mukadimahnya terus di akhirnya ada bunga-bunga. Ngapain yang gitu-gitu? Ya. Makanya biasanya kalau ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh, nggak boleh, halal, haram, dah balas. Kalau rewel gini, blok. Ya. Ganggu hati kita. Ustadz juga apa? Ustadz juga manusia. Ya, Ustadz juga manusia. Apalagi santri. Ustadz manusia, kiai manusia, santri manusia, jamaah pengajian manusia. Kita semua itu manusia yang gampang tergoda. Jadi kalau sudah mulai ada gelagat yang nggak jelas, ya, jadi bukan iya tapi enggak, ya, ada akhwat atau ngubungi nggak jelas, ya, blok langsung. Enggak usah pakai basa-basi, tanpa basa-basi. Ustaz, berarti memutus silaturahim siapa dia? Bude ente, silaturahim, ya, pale ente, bule ente, bukan siapa-siapa kok. Silaturahim gimana sih? Silaturahim itu kan terkait dengan apa? Kerabat. Ini bukan apa-apa. Ya, tahu-tahu ada masuk gitu inbox, nggak tahu siapa orangnya, mengenalkan diri, ya, ngirim suaranya mendayu-dayu. Blok. Jangan kita ikut-ikutan terbawa, ya, ke situ jangan. Ya, orang itu lemah. Ya, kita itu punya nafsu. Kita ini setan mengalir di mana? Aliran darah kita. Maka yang gitu-gitu istilahnya apa? Ganjen apa? Yang apa? Lenjeh. Ya, lenjeh sih apa bahasa? Genit. Ya, genit kayak gitu blok. Ya, nggak usah pakai bahasa basi. Dan saya sering melakukan itu. Ya, sering saya melakukan itu. Macam-macam blok udah. Ya, karena kita lemah. Ya, jangan sampai kita awalnya nggak mau karena bolak-balik digoda akhirnya terbawa, kemudian kita menzalimi suami dari wanita tersebut, dan nanti akan datang masanya kita dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dua dosa yang bisa dihukum di dunia dan di akhirat. Yang pertama apa? Memutus silaturahim. Yang kedua, perbuatan zalim. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari dua dosa tersebut. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.